time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pira Puspita dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas mengenai pendidikan, pengertian pendidikan, maha luas, sempit, dan luas terbatas. Pendidikan memiliki pengertian berbeda-beda, mulai dari yang maha luas, sempit, dan juga luas terbatas. Dalam pengertian maha luas, pendidikan mencakup segala pengalaman belajar sepanjang hidup seseorang, termasuk interaksi dan pengaruh lingkungan. Pengertian sempit fokus pada proses pembelajaran di lembaga pendidikan formal seperti sekolah untuk memperoleh pengetahuan. Sedangkan pengertian maha luas terbatas mencakup proses pembelajaran di berbagai lembaga pendidikan formal dan non-formal seperti sekolah, kursus, dan pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri. Pendidikan dalam arti luas atau makro adalah proses interaksi pada manusia, antara manusia sebagai individu, juga pribadi dan lingkungan alam semesta, seperti lingkungan sosial, lingkungan masyarakat, sosial ekonomi, sosial politik, dan juga sosial budaya. Pendidikan dalam arti luas juga dapat diartikan hidup atau segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup, segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu, suatu proses pertumbuhan dan perkembangan sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik, berlangsung sepanjang hayat sejak manusia lahir. Jadi pendidikan dalam arti luas, hidup adalah pendidikan dan pendidikan adalah hidup, atau life education and education is life. Maksudnya bahwa pendidikan adalah sebagai segala pengalaman hidup atau belajar dalam berbagai pertumbuhan atau dalam berbagai lingkungan yang berlangsung sepanjang hayat dan mempengaruhi dan berpengaruh positif bagi pertumbuhan atau perkembangan individu. Dalam arti luas, pendidikan memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan sama dengan tujuan hidup. Individu tidak ditentukan oleh orang lain. Dan yang kedua, pendidikan berlangsung kapanpun. Artinya, berlangsung sepanjang hayat atau lifelong education. Karena itu, pendidikan berlangsung dalam konteks hubungan individu yang bersifat multidimensi, baik dalam hubungan individu dengan Tuhannya, sesama manusia, alam, bahkan dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, ada dalam hubungan yang bersifat multidimensi itu. Pendidikan berlangsung melalui berbagai bentuk kegiatan, tindakan, dan kejadian, baik yang pada awalnya disengaja ataupun yang tidak disengaja untuk pendidikan. Yang keempat, ada berlangsung bagi siapapun. Setiap individu, anak-anak ataupun orang dewasa, siswa ataupun mahasiswa dididik atau mendidik diri. Dan yang kelima, ada pendidikan berlangsung dimanapun. Pendidikan tidak terbatas pada schooling saja. Pendidikan berlangsung di dalam keluarga, sekolah, masyarakat, dan di dalam lingkungan alam di mana individu berada. Pendidik bagi individu tidak terbatas pada pendidik profesional. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas mengenai pendidikan, pengertian pendidikan sempit, luas, dan juga luas terbatas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir yaitu pendidikan luas terbatas. Pengertian pendidikan luas terbatas itu mencakup semua bentuk pembelajaran yang terjadi di dalam luar sekolah, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik sepanjang hayat. Contohnya termasuk pendidikan formal yaitu sekolah, pendidikan non formal atau kursus, pelatihan, dan juga informal seperti belajar dari keluarga dan lingkungan.
Contoh-contoh pengertian pendidikan luar terbatas yaitu ada pendidikan formal atau pendidikan dasar seperti SD, SMP, SMK. Kurikulum yang ditetapkan atau diterapkan pemerintah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar. Juga ada pendidikan tinggi atau universitas atau politeknik, yaitu pembelajaran yang lebih mendalam dalam bidang tertentu, yang misalnya sarjana, register atau dokter. Dan juga ada pendidikan non formal atau yang pertama ada kursus keterampilan. Jadi pembelajaran yang lebih praktis seperti kursus menjahit, kursus komputer, kursus bahasa asing. Juga yang kedua ada pelatihan kerja, yaitu pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi diri atau kompetensi kerja. Yang ketiga ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, yaitu pembelajaran di luar jam atau di luar pembelajaran seperti pramuka, club sains atau klub olahraga. Dan yang terakhir yaitu contohnya ada pendidikan informal, yaitu pertama belajar dari keluarga atau orang tua, yaitu orang tua mengajarkan nilai-nilai, norma, dan perilaku yang tepat kepada anak. Dan yang kedua ada belajar dari lingkungan. Pengalaman belajar dari lingkungan sekitar seperti melihat orang tua berinteraksi dengan tetangga, atau melihat orang tua bekerja, atau mengunjungi museum dan lain-lain. Pendidikan luas terbatas menekankan bahwa pembelajaran yang berkelanjutan Pendidikan luas terbatas menekankan pada pembelajaran yang berkelanjutan dan fleksibel sehingga individu dapat terus mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan dan minatnya.